Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di antara pegunungan, hiduplah seorang gadis muda bernama Amira. Sejak kecil, Amira selalu merasa istimewa setiap kali mendengar cerita-cerita dari neneknya, Nenek Siti. Nenek Siti adalah sosok yang penuh kasih sayang, selalu siap memberikan pelukan hangat, dan cerita-cerita yang selalu menenangkan. Bagi Amira, nenek adalah dunia yang penuh dengan kehangatan, bahkan lebih dari orang tuanya yang sering sibuk dengan pekerjaan mereka. Nenek Siti sudah berusia sangat tua, rambutnya putih dan tubuhnya semakin lemah. Namun, meskipun tubuhnya rapuh, semangatnya tak pernah padam. Setiap kali Amira datang ke rumah neneknya, selalu ada senyum lebar di wajah nenek, yang seolah menyambut Amira dengan tangan terbuka. Rumah nenek memang tidak besar, hanya sebuah rumah kayu sederhana, tetapi baginya, rumah itu adalah istana penuh cinta. Suatu sore, saat Amira berkunjung ke rumah nenek seperti biasa, ia menemukan nenek sedang duduk di kursi goyang, menatap langit dengan tatapan jauh. "Nek, ada apa? Kenapa nenek terlihat jauh berpikir?" tanya Amira sambil duduk di samping nenek. Nenek Siti hanya tersenyum lembut. "Ah, Amira, nenek hanya teringat masa muda, ketika nenek masih bisa berjalan jauh, masih bisa membuatmu cerita tentang apapun tanpa merasa lelah." Amira merasa ada yang berbeda dengan nenek. Sejak beberapa bulan terakhir, nenek mulai sering merasa kelelahan dan kadang-kadang kesulitan untuk berjalan. Namun, nenek selalu menutupi itu dengan senyum dan kata-kata manis. Nenek Siti selalu mengajarkan Amira untuk tidak pernah mengeluh tentang keadaan, untuk tetap bersyukur dengan apa yang ada. Tapi, Amira tahu bahwa waktu nenek tidaklah lama. Wajah nenek yang semakin keriput, tangan yang semakin gemetar, dan suara yang kadang-kadang terdengar lemah, memberi tanda bahwa nenek sudah tidak muda lagi. Meskipun begitu, nenek selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Amira. Meskipun terkadang Amira merasa cemas melihat nenek yang semakin menua. Hari demi hari berlalu, dan Amira semakin merasa dekat dengan nenek. Setiap waktu luang yang ada, Amira selalu berusaha mengunjungi nenek, menghabiskan waktu bersama, berbicara, dan mendengarkan cerita-cerita lama yang selalu nenek ulangi. Salah satunya adalah cerita tentang bagaimana nenek pertama kali bertemu dengan kakek, tentang kisah cinta mereka yang sederhana namun penuh makna. Cerita itu selalu berhasil membuat Amira tersenyum dan merasa hangat. Namun, Amira juga merasa takut. Ia takut kehilangan nenek, sosok yang selama ini selalu ada untuknya. Ketakutan itu muncul setiap kali nenek merasa lelah atau terjatuh. "Nek, jangan pernah pergi jauh-jauh ya," ujar Amira sambil menggenggam tangan nenek, yang kini terasa semakin rapuh. Nenek Siti hanya tersenyum dan mengelus rambut Amira. "Amira, hidup ini tidak selalu bisa kita kendalikan. Tapi yang penting, kau selalu ada di hati nenek, dan nenek selalu ada di hatimu," jawab nenek dengan lembut. Amira tahu, meskipun nenek tidak mengatakan dengan tegas, namun rasa cinta yang mendalam dari nenek sudah cukup membuatnya merasa tenang. Namun, semakin hari, kondisi nenek semakin memburuk. Semakin sering nenek terbaring di tempat tidur, semakin sedikit cerita yang dapat nenek sampaikan. Amira mulai merasakan bahwa ada jarak yang semakin menganga antara mereka. Rasa takut kehilangan semakin menghantui Amira, namun ia berusaha untuk tetap kuat, untuk menemani nenek sampai akhir. Ia ingin menjadi seperti nenek, penuh kasih sayang dan tidak pernah mengeluh meskipun hidup penuh dengan tantangan. Begitulah Amira menjalani hari-harinya bersama nenek, dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan rasa cinta yang tak terucapkan. Ia tahu bahwa hari-hari yang mereka lewati semakin berharga. Dan di dalam hatinya, Amira selalu berdoa agar nenek tetap kuat dan bisa bersamanya lebih lama lagi. Namun, hidup seringkali memberikan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Waktu terus berjalan, dan setiap detiknya membawa perubahan yang tak terelakkan. Begitu pula dengan hidup nenek Siti yang semakin mendekati akhir. Tapi bagi Amira, setiap detik bersama nenek adalah kenangan yang akan selalu ia bawa sampai akhir hidupnya. Dan Amira tidak tahu
bahwa waktu itu akan datang lebih cepat daripada yang ia duga. Suatu hari, ketika Amira datang ke rumah nenek seperti biasa, ia merasa ada yang aneh. Rumah yang biasanya penuh dengan tawa dan cerita kini terasa sunyi. Amira berjalan menuju kamar nenek, dan di sana ia menemukan nenek terbaring lemah. Wajahnya tampak pucat, dan napasnya tersengal-sengal. Amira panik, hatinya berdebar kencang. Nenek kenapa?" tanya Amira dengan suara gemetar, mendekati nenek yang terbaring di tempat tidur. Nenek Siti membuka matanya perlahan, memberi senyum tipis yang penuh dengan kehangatan. "Nenek hanya lelah. Amira, jangan khawatir. Ini hanya sebentar," jawab nenek dengan suara yang begitu lembut namun penuh keletihan. Amira merasa hatinya hancur mendengar itu. Ia tahu, kata-kata nenek yang selalu penuh semangat kini terdengar berbeda. Tanpa berpikir panjang, Amira memanggil dokter, dan beberapa jam kemudian nenek dibawa ke rumah sakit. Namun, meskipun upaya medis dilakukan, nenek Siti semakin rapuh. Dokter menjelaskan bahwa usia nenek sudah sangat lanjut, dan kondisinya semakin melemah. Semua yang bisa dilakukan hanya memberikan kenyamanan di sisa-sisa waktunya. Di rumah sakit, Amira duduk di sisi ranjang nenek, menggenggam erat tangan nenek yang semakin dingin. "Nek, aku nggak siap kehilangan nenek. Aku ingin nenek terus ada di sini, menemani aku," ujar Amira dengan suara terbata-bata, menahan air mata yang hampir tumpah. Nenek Siti hanya memandangnya dengan tatapan penuh kasih. "Amira, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Nenek tidak bisa berada di sini selamanya. Tapi selama Amira mengingat nenek akan selalu ada di hatimu," jawab nenek. Suaranya begitu lemah, namun kata-katanya terasa begitu dalam. Air mata Amira akhirnya jatuh juga. "Aku nggak ingin nenek pergi. Nek, aku masih butuh nenek di sini," bisiknya sambil menundukkan kepala. Nenek Siti mengelus rambut Amira dengan tangan yang semakin gemetar. "Amira, kamu sudah besar sekarang. Kamu bisa menghadapi dunia dengan baik. Nenek tidak ingin melihatmu menangis. Nenek ingin kamu tetap kuat, tetap bahagia, dan menjalani hidup dengan penuh cinta." Amira merasa begitu berat mendengar itu. Semua kenangan indah bersama nenek, semua cerita dan pelajaran hidup yang nenek berikan, seolah berputar-putar dalam pikirannya. Namun, ia tahu bahwa saat itu adalah kenyataan yang tak bisa dihindari. Ia harus merelakan nenek, meskipun hatinya terasa hancur. Hari-hari berlalu dengan cepat. Setiap kali Amira datang, nenek semakin melemah. Kunjungan-kunjungan itu menjadi semakin singkat, namun penuh dengan makna. Nenek Siti selalu berusaha tersenyum, menyemangati Amira meskipun tubuhnya semakin rapuh. Amira berusaha menahan tangis, mencoba untuk tidak menunjukkan betapa hancurnya hatinya. Ia tahu, nenek membutuhkan kekuatan dari dirinya. Tetapi, meskipun ia berusaha keras untuk tidak menangis, hatinya terasa seperti ditusuk-tusuk duri. Suatu sore, saat Amira duduk di samping nenek, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Nenek Siti tidak lagi bisa berbicara seperti biasanya. Napas nenek terdengar semakin berat, dan matanya mulai tertutup perlahan. Amira menggenggam tangan nenek dengan erat. "Nek, aku akan selalu mencintaimu. Terima kasih untuk semua yang sudah nenek berikan padaku." Dengan perlahan, nenek Siti membuka matanya sekali lagi. Ia memberikan senyum tipis dan mengangguk pelan. "Amira, jangan lupakan nenek. Jaga dirimu, jaga hati, untuk selalu penuh kasih." Kemudian, nenek menutup matanya untuk yang terakhir kalinya. Napasnya terhenti. Dunia seakan berhenti berputar. Amira hanya bisa menangis, memeluk tubuh nenek yang kini terasa dingin. Air mata tak henti-hentinya mengalir, mengiringi perpisahan yang tak bisa ia terima. "Nek, jangan pergi. Nek, tolong jangan pergi," ucap Amira dengan suara pecah, seolah seluruh dunia runtuh di hadapannya. Namun, nenek telah pergi, dan meskipun hati Amira hancur, ia tahu bahwa perpisahan ini hanyalah bagian dari kehidupan yang harus ia hadapi. Nenek Siti telah memberikan segalanya kepada Amira, cinta yang tulus, pelajaran hidup,
dan kenangan yang tak akan pernah terlupakan. Walaupun nenek tak lagi ada di dunia ini, Amira tahu bahwa cinta nenek akan selalu tinggal dalam dirinya. Nenek telah mengajarkan arti cinta sejati yang tidak mengenal batas waktu. Hari-hari setelah kepergian nenek terasa seperti mimpi buruk bagi Amira. Dunia seolah menjadi kosong tanpa kehadiran nenek. Setiap sudut rumah yang biasa dihiasi dengan tawa nenek kini terasa sunyi. Kursi goyang nenek yang dulu sering terdengar berderik pelan kini diam tak bergerak. Amira sering duduk di sana, menggenggam erat kenangan-kenangan tentang nenek. Semua yang pernah mereka lalui bersama kembali terputar dalam pikirannya seperti film yang tak ingin berakhir. Di sekolah, Amira mencoba untuk melanjutkan hidup, meskipun hatinya merasa hancur. Teman-temannya sering bertanya tentang nenek, tetapi Amira hanya bisa tersenyum sambil berusaha menahan air mata. Nenek sedang istirahat, sedang tidur panjang, jawabnya, meskipun hatinya tahu bahwa nenek takkan pernah bangun lagi. Amira merasa seperti ada bagian dari dirinya yang hilang. Nenek bukan hanya sosok yang memberinya kasih sayang, tetapi juga seseorang yang mengajarkan banyak hal penting dalam hidup. Nenek selalu bilang, hidup ini tak selalu mudah, Amira. Tapi kita harus selalu berjalan dengan hati yang penuh cinta dan kesabaran. Setiap kali Amira merasa kesulitan, kata-kata itu kembali terngiang di telinganya, seolah nenek masih ada di sampingnya. Namun, meskipun begitu banyak kenangan yang mengikat, rasa sakit akibat kehilangan tetap ada. Amira merasa sepi, terkadang terjaga hingga larut malam, mengingat kembali suara nenek yang pernah menenangkan hatinya. Ia ingin sekali mendengar cerita-cerita nenek lagi, merasa sehangat pelukan nenek, dan merasakan kasih sayang yang selalu nenek berikan. Tetapi yang ada kini hanya kesunyian yang tak tertahankan. Suatu hari, Amira pergi ke makam nenek. Ia berdiri di sana, menatap batu nisan yang sederhana, dengan nama nenek tertulis di sana. Tak ada lagi senyum, tak ada lagi suara, hanya kesunyian yang mendalam. Nek, aku kangen sekali. Aku ingin nenek ada di sini. Aku ingin bertemu nenek lagi, bisik Amira dengan air mata yang jatuh begitu saja. Ia duduk di samping makam nenek, merasa seolah waktu terhenti. Namun, di tengah kesedihannya, Amira mulai merasakan sesuatu yang hangat di hatinya. Meski nenek sudah tiada, cinta dan ajaran-ajaran nenek tetap hidup dalam dirinya. Nenek pasti ingin aku tetap kuat, kan? Gumam Amira pelan, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Aku harus terus hidup, meskipun tanpa nenek di sini. Kehilangan nenek memang menyakitkan, tetapi Amira mulai menyadari bahwa nenek tidak benar-benar pergi. Cinta nenek selalu ada di dalam dirinya, ada dalam setiap kenangan, dalam setiap langkah hidupnya. Amira mulai merasa bahwa meskipun nenek tidak lagi bisa berada di sisi fisiknya, nenek tetap ada di dalam hatinya. Dan itu cukup membuatnya merasa kuat. Seiring berjalannya waktu, Amira berusaha untuk menemukan kebahagiaan meskipun ia tahu nenek takkan bisa kembali. Ia berusaha menjaga semangat hidup yang nenek ajarkan. Setiap kali merasa sedih, Amira mencoba untuk mengingat betapa besar cinta yang nenek beri padanya. Ia tahu, nenek pasti ingin ia tetap berjuang, menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, dan memberi cinta kepada orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, Amira sedang berjalan di taman desa tempat nenek sering membawanya jalan-jalan. Tiba-tiba, ia melihat seorang ibu tua yang sedang duduk di bangku taman, dengan wajah yang penuh kelembutan. Tanpa sadar, Amira mendekati ibu itu, dan ketika ibu tersebut menoleh, Amira merasa seolah ia melihat nenek di sana. Walaupun ibu itu bukan neneknya, senyum dan tatapan mata penuh kasih dari ibu itu mengingatkan Amira pada nenek. Ibu itu tersenyum dan berkata, "Apa yang bisa saya bantu, Nak?" Amira hanya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya merasa nyaman melihat Ibu. Terima kasih sudah tersenyum." Ibu itu mengangguk, lalu berkata, "Senang rasanya bisa membuat orang lain merasa nyaman. Terkadang, senyum kecil bisa memberi kekuatan besar." Kata-kata ibu itu membuat Amira teringat akan pesan nenek. Meskipun nenek sudah tiada, aku harus tetap mengingat pesan-pesan itu. Cinta dan kebaikan tidak akan pernah hilang.
Dan aku bisa menjadi orang yang baik seperti nenek, pikir Amira dalam hati. Dengan langkah yang lebih ringan, Amira pulang ke rumah. Walaupun ia masih merasakan kehilangan, ia mulai belajar untuk menerima kenyataan dan mengingat bahwa hidup harus terus berjalan. Ia akan selalu mengenang nenek, dan dalam hatinya, nenek akan selalu ada. Seperti senyum ibu tua di taman, kasih sayang nenek akan terus hidup dalam dirinya, menguatkan langkahnya, dan memberi cahaya di setiap jalan yang ia tempuh. Dan setiap kali Amira merasa lelah atau rapuh, ia akan mengingat kata-kata nenek. Jangan lupa untuk selalu hidup dengan hati yang penuh cinta. Bertahun-tahun berlalu sejak kepergian nenek Siti, dan meskipun waktu telah membawa Amira melewati banyak perubahan dalam hidup, rasa rindu pada nenek tidak pernah benar-benar hilang. Kadang-kadang, saat ia melangkah ke dalam ruangan tempat nenek dulu duduk, ada perasaan hangat yang menyelubungi dirinya. Seolah nenek masih ada di sana, mengawasi setiap langkah yang ia ambil, memberinya keberanian dalam setiap keputusan yang diambil. Amira tahu, nenek telah mengajarkan banyak hal tentang hidup, dan ia berjanji untuk terus menjaga warisan kasih sayang itu. Hari-hari Amira kini dipenuhi dengan berbagai macam aktivitas. Ia telah menyelesaikan sekolahnya dan memulai karir di sebuah lembaga yang mengurus anak-anak yatim. Walaupun pekerjaan itu sering membuatnya lelah, Amira merasa sangat bahagia karena ia bisa melakukan sesuatu yang positif untuk orang lain, sesuatu yang akan membuat nenek bangga. Nenek selalu mengatakan bahwa hidup ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk memberi manfaat bagi orang lain. Dan kini, Amira menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, mencoba untuk memberikan kebaikan, seperti yang selalu nenek ajarkan. Suatu sore, saat Amira sedang duduk di halaman belakang rumah, ia teringat kembali pada momen-momen indah bersama nenek. Di bawah pohon besar yang sering mereka duduki bersama, Amira mendengar suara angin yang berhembus lembut. Seolah angin itu membawa pesan dari nenek. Tanpa sadar, ia mulai berbicara dalam hati. "Nek, aku berusaha untuk menjadi orang yang baik. Aku ingin terus melanjutkan semua yang nenek ajarkan padaku." Kehidupan Amira memang tidak selalu mudah. Ada banyak tantangan yang harus ia hadapi, baik dalam pekerjaan, hubungan sosial, maupun dalam menjaga kesehatannya. Namun, ketika cobaan datang, ia sering teringat pada kata-kata nenek yang selalu menguatkannya. Jangan pernah menyerah. Cinta dan kesabaran akan membawa jalan keluar. Setiap kali perasaan lelah atau kesulitan datang, Amira menemukan kekuatan dari kenangan itu. Suatu hari, saat sedang berkumpul dengan teman-temannya di sebuah acara reuni kecil, Amira mendengar sebuah cerita yang membuat hatinya tergerak. Teman lama nenek, Bu Hajar, datang dan bercerita tentang betapa besar pengaruh nenek Siti di desa mereka. Bu Hajar menceritakan bagaimana nenek selalu membantu orang-orang yang membutuhkan tanpa pamrih. Bagaimana nenek selalu menjadi teladan bagi banyak orang dalam hal kesabaran dan ketulusan hati. Dulu, waktu nenekmu masih muda, dia tak pernah membedakan siapa yang pantas dibantu dan siapa yang tidak. Dia memberi bantuan tanpa memandang status atau keadaan. Cinta dan kasih sayang yang dia berikan kepada setiap orang membuat semua orang merasa diterima. Cerita Bu Hajar menatap Amira dengan penuh haru. Amira mendengar cerita itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tak menyangka nenek pernah menjadi sosok yang begitu dihormati dan dicintai banyak orang. Aku sering merasa tak cukup untuk meneruskan semua kebaikan nenek. Tapi mendengar cerita ini, aku merasa lebih percaya diri. Nenek memang sudah pergi, tapi kebaikannya tetap hidup dalam setiap orang yang mengenalnya, ujar Amira dengan suara bergetar. Teman-teman nenek itu tersenyum, saling bertukar pandang, dan satu persatu memberikan dukungan kepada Amira. Mereka semua tahu bahwa meskipun nenek telah tiada, ajaran dan teladan yang nenek tinggalkan akan terus hidup dalam diri Amira. Jangan pernah meragukan dirimu, Amira. Nenekmu telah menanamkan banyak kebaikan dalam dirimu. Kau hanya perlu melanjutkan jalan yang sudah ia buka, ujar Bu Hajar dengan bijak. Pulang dari reuni itu, Amira merasa seperti diberi semangat baru. Ia tahu, tidak mudah untuk melanjutkan hidup tanpa orang yang kita cintai di sisi kita. Namun, dengan mengingat semua yang telah nenek lakukan, Amira merasa bahwa ia bisa menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang lain.
Kenangan tentang nenek kini bukan hanya menjadi pengingat akan masa lalu, tetapi juga sebagai sumber kekuatan yang membantunya menjalani hari-hari dengan penuh arti. Di malam yang tenang, Amira berdiri di depan foto nenek yang tersimpan di ruang tamu rumahnya. Dalam hati, ia mengucapkan terima kasih kepada nenek. Terima kasih untuk semua yang nenek berikan, untuk cinta dan pelajaran hidup yang nenek ajarkan. Aku akan terus berusaha menjadi orang yang baik, seperti nenek selalu ingin. Aku akan membuat nenek bangga. Amira tahu bahwa meskipun ia tidak bisa lagi mendengar suara nenek atau merasakan pelukan hangat nenek, cintanya akan terus hidup dalam dirinya. Setiap kali ia melakukan kebaikan, setiap kali ia memberi senyum pada orang lain, ia merasa nenek ada di sana, mendukungnya dengan cinta yang tak pernah pudar. Terima kasih, Nek. Terima kasih untuk semuanya, kata Amira dengan penuh haru, yakin bahwa cinta nenek tidak pernah benar-benar pergi. Cinta itu akan selalu ada, mengalir dalam setiap langkah hidupnya.